Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan bagikan channel ini agar kami dapat lebih berkembang dalam memberikan Anda berbagai insight dan informasi yang bermanfaat. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami dengan mensubscribe dan membagikan channel ini, kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai sebuah insight mengenai market outlook hari ini untuk perdagangan hari Rabu 9 September tahun 2020. Setelah sempat libur, market Amerika kemarin ditutup dengan penurunan yang cukup dalam ya. Dan ini dipimpin oleh saham-saham teknologi di Nasdaq yang kali ini turun dengan luar biasa tajam. Nasdaq mengalami penurunan 465,4 poin atau 4,11% ke 10.848. Sedangkan S&P 500 juga mengalami pelemahan 95,1 poin atau 2,78% ke 3.332. Dan Dow Jones sendiri mengalami pelemahan 632,4 poin atau 2,25% ke 27.501. Kemudian kita lihat dari indeks saham-saham yang ada di Eropa, semua juga kompak melemah. Dengan pelemahan paling kecil adalah FTSE 100 Index London yang hanya melemah 7,1 poin atau 0,12% ke 5.930. Disusul GDXI atau DAX Frankfurt Jerman mengalami pelemahan 131,95 poin atau 12.968. Dan CAC Prancis sebagai yang paling besar negatif 80,2 poin ke 4.974. Kemudian kalau kita lihat TLKM NYSE atau Telkom yang diperdagangkan di New York Stock Exchange mengalami pelemahan tipis 0,25% ke 2.900 atau 19,59 poin. Sedangkan EIDO mengalami pelemahan juga 1,08% ke 19,17. Jadi kalau kita lihat sekilas, pelemahan Telkom dan EIDO memang jauh di bawah pelemahan dari Dow Jones. Dan kita berharap tentunya indeks kita nanti IHSG kalaupun tertekan tidak terlalu dalam, tidak seperti Dow Jones. Kemudian kita pindah ke bursa komoditi. Di komoditi sendiri bergerak cukup mix dengan minyak atau oil yang berada di dalam teritori negatif paling dalam, minus 5,91% atau 2,31 poin ke 36,76. Kemudian timah melemah 267,50 poin atau 1,46% ke 18.050. Nikel mengalami pelemahan 265 poin atau 1,74% ke 14.940. Dan yang menguat adalah emas atau gold 0,46% ke 1943,20. Batu bara Newcastle 0,52% ke 48,75. Batu bara Rotterdam 0,39% ke 51,20. Dan yang mengalami penguatan paling besar adalah CPO positif 2,43% ke 28,70. Jadi saham-saham CPO akan kembali menarik. Tapi kalau indeksnya merah, ya tentu akan berat sekali ya untuk naik ke atas. Kemudian kalau kita lihat di bursa Asia, maka saat ini indeks Nikkei 225 Jepang sudah dibuka dengan negatif 1,29%
atau minus 299,731 poin ke 22.974,400. Dan Dow Jones Index Future mengalami pelemahan tipis 0,13% atau 37 poin ke 27.487. Sedangkan dolar indeks atau DXY mengalami penguatan tipis 0,05% ke 93,5. Dan kurs rupiah sendiri kalau kita lihat saat ini berada di 14.689. Dan kalau kita lihat dari antara data yang kami sampaikan ini, kami dapat menyimpulkan bahwa hari ini IHSG akan kembali dalam tekanan merah sebesar 50%. Kenapa 50%? Ya karena yang 50%-nya lagi odds-nya adalah milik market. Tapi kalau kita lihat dari bursa Amerika yang turun begitu dalam, bursa Asia yang turun begitu dalam, Eropa juga sama, Eropa Asia sama-sama 1%, Amerika sudah di atas 2%, dan tentu saja beberapa komoditi juga turun. Kami memperkirakan yang IHSG hari ini sulit bertahan di teritori hijau. Jadi bagi Anda yang ingin ambil posisi, ya harus betul-betul memperhatikan money management yang baik dan juga membuat trading plan terlebih dahulu. Dan segala rekomendasi yang diberikan pun bisa akan tidak berjalan dengan baik bila memang IHSG berada dalam teritori merah. Demikianlah sedikit pandangan kami di market outlook mengenai arah market hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, dan harus selalu berusaha maksimal membuat trading plan dan mengkalibrasinya untuk mencapai profit maksimal. Dan saksikan terus berbagai insight, informasi dari kami, Cara Kaya, supaya Anda dapat lebih berkembang dalam mencapai segala yang Anda inginkan di pasar modal Indonesia. Dan yang terakhir tentu saja selalu untuk jangan lupa berusaha bahagia. Sampai jumpa di insight dan informasi yang berikutnya.